Mulailah dengan fakta menarik tentang lukisan cat air, seperti asal-usulnya di masa lampau atau seniman terkenal yang menggunakannya secara tak terduga. Sobat Historupa, tahukah kamu bahwa cat air yang tampak sederhana di tangan anak-anak sekolah pernah menjadi alat utama para ilmuwan, seniman, bahkan pelukis istana? Dari naskah kuno Mesir hingga mahakarya Eropa, cat air menyimpan sejarah yang jauh lebih panjang dari yang kita kira. Inilah kisah warna-warna yang mengalir dalam sejarah cat air bersama Historupa. Cat air atau watercolor sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bangsa Mesir kuno menggunakan pigmen alami dicampur air untuk menghias papirus, pendahulu kertas. Sejarah kertas pernah kami ulas di volume sebelumnya. Di Tiongkok kuno, lukisan kuas menggunakan tinta dan air muncul sekitar abad keempat. Mereka tidak hanya melukis benda, tapi juga semangatnya, dalam tradisi yang disebut shuimo. Sementara itu, di India dan Persia, ilustrasi dalam manuskrip banyak dihiasi dengan warna-warna yang dicampur air. Cat air bukan sekadar medium, ia adalah bagian dari kehidupan intelektual dan spiritual. Di Eropa abad pertengahan, cat air banyak digunakan untuk menerangi manuskrip keagamaan. Tapi yang paling menarik adalah penggunaannya oleh para ilmuwan. Pelukis dan peneliti seperti Albrecht Dürer menggunakan cat air untuk membuat ilustrasi flora, fauna, dan anatomi manusia secara presisi. Di masa ini, cat air adalah alat ilmiah dan estetika. Sebelum ada kamera, para naturalis seperti Maria Sibylla Merian mendokumentasikan serangga tropis dengan cat air yang memukau dan akurat. Abad ke-18 dan ke-19 disebut-sebut sebagai Golden Age of Watercolor, terutama di Inggris. Seniman seperti Paul Sandby dan Joseph Mallord William Turner menjadikan cat air sebagai media utama dalam melukis pemandangan dan cahaya. Dengan teknik transparan dan lapisan warna, mereka menangkap suasana yang sulit dicapai dengan cat minyak. Pada saat yang sama, perkumpulan seni seperti Royal Watercolor Society mulai berdiri, mengangkat derajat cat air menjadi media seni yang diakui secara resmi. Cat air juga bertransformasi saat bersentuhan dengan budaya lain. Di Jepang, seniman menggabungkan teknik lokal seperti ukiyo-e dengan pengaruh barat, menghasilkan gaya baru yang menginspirasi pelukis Eropa. Di Hindia Belanda, seniman pribumi dan Eropa mulai memadukan tradisi lokal dengan teknik cat air modern. Lukisan pemandangan tropis, kehidupan sehari-hari, dan potret mulai bermunculan. Kini cat air digunakan di seluruh dunia, tak hanya di studio tapi juga di jalan lewat gerakan urban sketching. Apa yang membuat cat air istimewa? Satu kata, yaitu air. Media ini tak bisa sepenuhnya dikontrol. Warnanya tembus, mengalir, dan memberi kejutan. Tak seperti cat minyak, kesalahan di cat air hampir tak bisa diperbaiki. Justru disitulah keindahannya. Cat air banyak mengajarkan kerendahan hati, kesabaran, dan keberanian. Cat air bukan hanya cat di atas kertas. Ia adalah cermin zaman, alat dokumentasi, sekaligus jalan untuk mengekspresikan jiwa manusia. Dari kuas biksu di Tiongkok, tangan naturalis wanita di hutan Amazon, hingga sketsa cepat di kafe oleh seniman masa kini, cat air terus mengalir, menembus batas waktu dan tempat. Dan kamu mungkin adalah bagian dari sejarah itu berikutnya. Bersama Historupa, mari terus menggali makna di balik warna dan sejarah. Karena jika kamu suka video ini, klik like dan subscribe untuk konten sejarah seni lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Historupa.
channel yang banyak membahas tentang visual art,